Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat wabil khusus hadir di sini di tengah-tengah kita ada al-muhtaram wal mukarram Al-Habib Idrus Al-Idrus selaku ketua Ar-Rabitatul Alawiyah daerah Banjar dan sekitarnya. Juga hadir di sini ada tuan guru kita Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Tuan Guru Sam'ani. Terakhir dulu 2018 saya hadir ceramah di tempat kakak beliau di Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hasan almarhum rahimahullahu rahmatal abrar. Juga di sini para habaib, para asatid lain, ada Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid LC yang ikut bersama saya, sekretaris umum Markas Syariah. Juga teman seperjuangan kami dulu ketika di Al-Ahqaf University. Juga ada Habib Umar Hadi Al-Hamid. Tidak lupa salam penghormatan kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota yang tadi telah menyampaikan sambutannya, Bapak Muhammad Aditya. Juga Bapak Sekda, Sekdanya orang tua kita ini, Habib Abdullah Al-Kaf. Masya Allah, tabarakallah. Dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru, para umara-umara yang baik, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezeki, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Yang pertama saya mau menyampaikan maaf kalau saya ceramahnya duduk, padahal ada tuan-tuan guru, ada para sesepuh di belakang. Sebab Al-Fakir ada riwayat saraf kejepit, sudah lama nggak kambuh, tahu-tahu 2 hari ini kambuh di Banjar ini. Jadi kalau berdiri luar biasa harus menahan, sehingga lebih baik duduk karena tidak kuat kalau berdiri terlalu lama dalam keadaan kondisi saraf kejepitnya kambuh. Doakan biar disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mungkin sebagian bertanya-tanya, ini Habib masih muda kok ceramahnya duduk ini. Ada yang bertanya-tanya demikian. Jadi demikian sebabnya. Ahibba'il kiram, alhamdulillah saat ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia, saudara. Walaupun jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Itu kita tidak bisa pungkiri.
Tapi sebagian ulama mengatakan bulan yang paling mulia adalah bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa sebagian ulama ini mengatakan Rabiul Awal bulan yang paling mulia? Padahal masih ada bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Padahal ada Syawal yang di dalamnya ada Idul Fitri. Padahal ada bulan Dzul Hijjah yang di dalamnya ada Arafah. Padahal ada bulan Muharram yang di dalamnya ada Ashura. Padahal saudara, ada bulan Rajab yang di dalamnya ada Isra dan Mi'raj. Ada bulan Sya'ban yang di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Tapi kenapa sebagian ulama mengatakan Ramadan yang paling afdal dan Rabiul Awal paling mulia? Saudara, tidak lain dan tidak bukan karena di dalam Rabiul Awal dilahirkan manusia yang paling mulia dan sebab kemuliaan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara, kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak akan ada yang namanya Ramadan. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nggak akan kenal Lailatul Qadar, saudara. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nggak akan kenal yang namanya Idul Fitri. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nggak akan kenal yang namanya Arafah. Betul atau tidak? Kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nggak akan kenal, saudara, itu yang namanya Ashura, Isra Mi'raj, bahkan sampai nisfu Sya'ban. Kita semua bisa tahu segala kemuliaan tersebut tidak lain dan tidak bukan karena berkat keberadaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan Nabi dilahirkan di bulan Rabiul, artinya tanpa dilahirkannya Nabi nggak akan ada Rasulullah, saudara. Tanpa Rasulullah nggak akan ada segala kemuliaan tadi kita dapatkan. Makanya pantas sebagian ulama mengatakan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia karena di dalamnya dilahirkan manusia yang menjadi sumber kemuliaan, masdarul khairat, masdarul barakat, masdarul rahmat, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya pada malam hari ini kita kumpul merayakan kelahiran seorang nabi yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya surat Ibrahim, faqala ta'ala alif lam ra. Alif lam ra ini Bapak Ibu sekalian termasuk al-ahruful muqatta'ah fi awailis suwar, huruf-huruf yang ada di awal-awal surat. Ulama mengatakan dia masuk kategori mutasyabihat, sehingga kalau ngikutin ulama salaf tafwid maka artinya wallahu a'lam bimuradih. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, ha mim ain sin qaf, itu yang tahu makna dan hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah mengatakan kitabun, ini adalah kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, kata Allah yang kami turunkan kitab tersebut ilaika kepadamu wahai Muhammad. Ini kok disebut nama Rasulullah sedikit yang sholawat ini. Setahu saya orang Banjar suka sholawat, betul? Hati-hati, hati-hati yang lisannya nggak tergerak ketika disebutkan nama Rasulullah. Jangan-jangan besok di akhirat Allah takdirkan jauh dari Rasulullah. Sebab orang yang Allah takdirkan dekat dari Rasulullah itu nanti di dunia Allah akan buat lisannya selalu refleks ketika mendengar nama Nabi besar Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Yang paling dekat nanti di akhirat denganku, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak sholawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Maka orang yang Allah takdirkan akan dekat dengan Nabi di hari kiamat, di dunia lisannya akan semakin refleks sholawat ketika disebutkan nama Nabi.
semakin refleks nama Nabi disebutkan untuk sholawat, maka insya Allah jadi tanda kita akan didekatkan dengan Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah. Apa kata Allah Ta'ala? Kitabun, ini adalah kitab wahai Muhammad, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu. Untuk apa Allah turunkan kitab kepada Nabi? Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Saudara, itu tugas diutusnya Nabi, dikasih wahyu Al-Quran, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Min dhulumati syirki ila nuril iman. Rasulullah diutus untuk mengeluarkan kita dari gelapnya syirik kepada cahaya iman. Dahulu Bapak Ibu sekalian, orang-orang jahiliyah sebelum diutus Rasulullah, banyak di antara mereka yang nyembah berhala. Padahal berhala tersebut la yadur wa la yanfa, nggak bisa memberikan madarat, nggak bisa juga memberikan manfaat. Betul? Jangankan memberikan madarat, memberikan manfaat, yang namanya berhala itu untuk mencegah keburukan dari dirinya aja nggak bisa. Kalau ada orang mau menghancurkan berhala, apa bisa berhala itu bela dirinya sendiri, saudara? Nggak bisa. Tapi jahiliyah, mereka nyembah berhala yang nggak berdaya. Nabi Muhammad diutus li ikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nabi Muhammad datang untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul islami akbar ni'amin halat bisaha. Nikmat yang paling besar yang kita rasakan hari ini bukan hanya nikmat kesehatan, bukan hanya nikmat harta, bukan hanya nikmat umur, tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat la ilaha illallah Muhammadur, nikmat tauhid, jadi hambanya Allah Ta'ala, saudara. Makanya Imam Al-Haddad sampai mengatakan, andai kata seorang hamba Allah berikan dunia seisinya, dia punya harta sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya, saudara, uang nggak kehitung, tapi mati nggak bawa iman, saudara, na'udzubillah min dzalik, sengsara selama-lamanya, abadal abidin. Tapi sebaliknya, andai kata seorang hamba dunia seadanya, uang seadanya, secukupnya, bahkan terkadang tergolong miskin, tapi hidup bawa iman, mati dalam keadaan iman, maka bahagia hakiki selama-lamanya. Nggak ada nikmat yang lebih besar dari la ilaha illallah Muhammadur. Dari mana kita dapatkan nikmat ini kalau bukan dari baginda Nabi besar Muhammad? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Banjarbaru jawab yang kompak. Kalau tanpa Rasulullah, apa bisa kita mengenal Allah? Tanpa Rasulullah, apa bisa kita bertauhid? Tanpa Rasulullah, apa bisa kita mengesahkan Allah? Tanpa Rasulullah, apa bisa kita jauh dari kesyirikan? Tanpa Rasulullah, apa kita bisa mendapatkan nikmatnya iman? Maka kita bisa bertauhid berkatnya baginda Nabi besar Muhammad. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diutus untuk mengeluarkan manusia minadh dhulumat, ay min dhulumatil jahli ila nur, ay ila nuril ilmi, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Kita tidak tahu apa-apa dahulu kala, saudara. Manusia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, sampai datang Rasulullah. Innama bu'ithtu mu'alliman, kata Nabi Muhammad, aku diutus sebagai muallim, sebagai guru besar kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nabi diutus sebagai guru besar umat, saudara, yang mengajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan tahu, saudara, bagaimana cara sholat, bagaimana cara nyembah Allah,
Bagaimana cara berbesih diri bahkan kita diajarkan oleh Nabi, saudara. Bagaimana cara jadi orang tua yang baik, jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, jadi rakyat yang baik, jadi pejabat yang baik. Semuanya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahkan tanpa Nabi Muhammad kita tidak ada bedanya dengan binatang, saudara. Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan kita segala kebaikan. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak sekali lagi, orang Banjarbaru, tanpa Nabi Muhammad apa bisa kita membedakan mana yang benar mana yang salah? Tanpa Rasulullah apa bisa kita membedakan mana yang hak mana yang batil? Kalau tidak diajarkan Rasulullah apa bisa kita membedakan mana yang baik mana yang buruk? Tanpa Rasulullah apa bisa kita sholat? Tanpa Rasulullah apa bisa kita puasa? Tanpa Rasulullah apa bisa kita zakat? Tanpa Rasulullah apa bisa kita jadi keluarga yang baik? Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya Rasulullah hak an yuhtafal. Nggak ada yang lebih berhak untuk dirayakan melebihi baginda Rasulullah. Nggak ada yang lebih berhak. Ini saat ini seantero dunia, dari masyrik ke maghrib, nggak ada pemimpin manapun, Anda bisa cari, nggak ada pemimpin manapun yang dirayakan dari ujung timur bumi ke ujung barat bumi, saudara. Pemimpin-pemimpin mungkin dirayakan di negara-negaranya saja, di wilayahnya saja, tapi Rasulullah yuhtafal bihi minal masyrik ilal maghrib, dirayakan, disebut namanya dari barat sampai timur di berbagai kesempatan, karena beliau adalah muallimul ummah, pengajar, guru besar umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam, dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam, saudara. Nabi Muhammad diutus untuk mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Dulu manusia hidup dalam keadaan jahiliyah, perbuatan-perbuatannya jahiliyah. Nabi Muhammad datang, dihapus itu jahiliyah, saudara. Saya kasih contoh sederhana yang gampang. Nih ibu-ibu nih, banyak acil-acil di belakang ini semua ya. Bu, ini ibu-ibu banyak tapi suaranya sedikit. Jangan-jangan sisanya hantu begini ya, nenek. Bu, sehat bu? Alhamdulillah. Bu, itu dulu yang namanya perempuan nih bu. Di zaman jahiliyah perempuan itu dihinakan, perempuan itu direndahkan zaman jahiliyah. Bahkan perempuan itu dianggap aib, Bapak Ibu sekalian. Di Al-Quran diceritakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dulu orang-orang Arab itu di jahiliyah kalau dapat kabar dapat anak perempuan bukannya senang, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, wajahnya menggelap, marah, nahan marah luar biasa, seolah-olah ini aib. Sampai-sampai di Al-Quran di surat yang lain Allah menceritakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak bayi-bayi perempuan itu dipertanyakan apa dosa mereka sehingga dibunuh hidup-hidup, saudara. Dulu orang-orang jahiliyah, Pak Bu, anak-anak perempuan mereka dibunuh hidup-hidup, dikubur. Sebagian orang-orang jahiliyah. Kadang-kadang ada ustadz ceramah kelebihan juga. Itu orang-orang jahiliyah semuanya bayi-bayi perempuan, semuanya dikubur. Wah, kalau semuanya dikubur, sahabat-sahabat Nabi itu ibunya siapa? Enggak semuanya, sebagian. Tapi jawab yang jujur, jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Dikubur, alasannya apa? Alasannya takut. Dulu mereka suka perang. Kalau perang kalah, nanti anak-anak perempuan itu akan dijadikan budak. Perempuan itu akan dijadikan pelayan-pelayan seksual kalau kalah perang, sehingga jadi aib. Daripada kelak kalau sudah besar jadi aib, mendingan dari kecil dibunuh saja, saudara. Sampai segitu rendahnya. Sampai-sampai dulu, saudara, di masa jahiliyah itu perempuan-perempuan kalau sudah haid jangankan disentuh oleh suami, tinggal sama suaminya nggak boleh, saudara. Saking dianggap rendah perempuan saat itu, saudara.
Tapi begitu diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Rasulullah, keadaan berubah, keadaan berbeda. Yang tadinya anak perempuan dianggap sebagai aib di tengah-tengah keluarga, begitu diutus Rasulullah, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ubtuliya bi syai'in minal banat fa sabara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Kata Rasulullah, siapa yang Allah kasih cobaan dapat anak perempuan, fa sabara 'alaihinna, kemudian dia sabar didik anak-anak perempuannya. Jawab yang jujur bapak-bapak. Pak, ini bapak-bapak lemes-lemes banget ini. Ini bapak-bapak yang lemes-lemes ketahuan. Suami-suami takut istri nggak ada suaranya. Didik anak perempuan mudah atau sulit? Membesarkan anak perempuan mudah atau sulit? Lebih sulit dari membesarkan anak laki. Betul atau tidak? Wah, kalau udah besar cantik dilamar sama suaminya, dibawa sama suami, surganya di tangan suami, saudara. Nggak gampang besarkan anak perempuan itu. Kebutuhannya lebih banyak, manjanya lebih banyak, saudara. Belum lagi urusan make upnya, saudara. Sampai bulu mata anti badai ada perempuan. Nggak gampang didik perempuan. Setelah itu diambil sama suaminya. Ayahnya dapat apa? Ibunya dapat apa? Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, man ubtuliya bi syai'in minal banat, siapa yang Allah kasih cobaan anak perempuan, fasabara 'alaihinna, dididik dengan sabar anaknya, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuannya akan menjadi tameng yang menjaga orang tuanya dari api neraka, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, perempuan yang tadinya dianggap aib oleh jahiliyah berubah status begitu Nabi diutus, berubah statusnya menjadi jimat orang tua untuk selamat dari api neraka, saudara. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah mengatakan, ini kabar gembira nih buat yang punya anak-anak perempuan, kabar gembira. Man kana lahu thalathu banat fayarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yu'addibuhunna wajabat lahul jannah albattah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Jabir, Rasulullah bersabda, siapa yang punya 3 anak perempuan, ada berapa? Ini kabar gembira nih buat yang punya anak perempuan 3. Udah mulai senyum bapak-bapak sebagian ini. Yang senyum punya anak 3, baik yang ketahuan dari istri di sini atau dari istri yang lain nggak ketahuan. Man kana lahu thalathu banat, Bapak Ibu kabar gembira yang punya 3 anak perempuan, kata Rasulullah, fayarhamuhunna, kemudian dia sayang anak perempuannya, wa yakfuluhunna, dirawat anak perempuannya, wa yu'addibuhunna, dididik anak perempuannya sampai besar, dijaga auratnya, dijaga kehormatannya, sampai dipinang laki-laki yang halal dihalalkan oleh laki-laki tersebut. Apa kata Nabi? Siapa yang punya 3 anak perempuan kemudian dididik dengan baik, wajabat lahul jannah albatta, maka wajib bagi dia mendapatkan surga, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam besar Habib Rizik anak perempuannya 7. Perempuan semua 7 anaknya, belum dapat anak laki. Mudah-mudahan habis ini dapat anak laki insyaallah dari istri beliau yang saat ini yang baru. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang nanya, Habib saya anak 2 ulun, bagaimana Habib? Kalau baru 2 anak perempuannya Habib, sahabat ada yang nanya gitu ke Nabi, ya Rasulullah wa in kanat itsnatain, ya Rasulullah kalau 2 bagaimana anaknya ya Rasulullah? Dapat surga juga nggak ya Rasulullah? Kata Nabi, wa in kanat itsnatain, walaupun cuma 2 anaknya, kata Nabi, dapat tiket surga, kata Rasulullah. Kabar gembira buat yang anaknya 2 anak perempuannya, saudara. Habib kalau yang cuma 1 bagaimana Habib? Saya anak perempuan baru 1, Sofia, mudah-mudahan jadi anak soleh insyaallah. Kalau cuma 1 bagaimana Habib? Kata sahabat, nambah lagi, kata Pak Wakil. Kata Pak Sekda, nambah lagi, kata sahabat, lau qala ahaduna wahida laqala wahidah. Andai kata sahabat, di antara kami ada yang nanya ke Rasulullah,
Ya Rasulullah, satu bagaimana? Pasti Nabi akan jawab ya, walaupun satu tiket menuju surga, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan perempuan yang dari masa jahiliyah dihinakan, dianggap aib, dikubur hidup-hidup. Datang Rasulullah merubah mindset, saudara. Perempuan menjadi terhormat, dimuliakan, jadi tiket surga. Makanya kalau ada kaum perempuan, pemudi-pemudi, ibu-ibu yang masih ngefans sama K-pop Korea, nggak ngefans sama Rasulullah, maka itu namanya bungul ai. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hei kaum wanita, nggak ada yang memuliakanmu melebihi Rasulullah, nggak ada yang menghargaimu melebihi Rasulullah, nggak ada yang mengangkat derajat wanita melebihi Rasulullah. Maka nggak ada yang lebih pantas untuk diidolakan wanita-wanita muslimah melebihi Sayyiduna Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini ya, perempuan-perempuan pada senang ini, pulang semua senang sama suaminya semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya jangan tertipu. Kadang-kadang perempuan-perempuan tertipu dengan kaum barat yang saat ini teriak soal feminisme, emansipasi wanita, mau ngangkat derajat wanita, mengangkat kebebasan perempuan, menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Hei, yang ngangkat perempuan itu Rasulullah. Justru Rasulullah ngasih aturan buat perempuan dengan jilbabnya, dengan segala macam perlindungannya dijaga, nggak boleh keluar tanpa mahram. Itu supaya memuliakan kaum perempuan. Orang-orang barat yang teriak-teriak feminisme, yang teriak-teriak saudara emansipasi wanita, itu bukan untuk memuliakan perempuan. Mereka ingin melepas jilbabmu, mereka ingin melucuti kehormatanmu, mereka ingin agar tubuhmu bisa disentuh oleh siapapun, saudara. Tapi Rasulullah yang menjagamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Minadz-dzulumati ilan nur. Rasulullah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Makanya jangan sampai umat Islam kembali lagi ke jahiliyah. Rasulullah sudah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah pada cahaya Islam. Jangan sampai umat Islam balik lagi kepada jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Nabi ini berjuang, Pak Bu. Nabi sampai dicaci, dimaki, diancam untuk dibunuh, berdarah-darah Nabi Muhammad, dilempari kotoran Rasulullah, supaya mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Jangan sampai kita balik lagi kepada kegelapan jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW kasih peringatan, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Rasulullah, hati-hati. Dalam Sahih Muslim ada 4 perkara merupakan perbuatan jahiliyah. Orang jahiliyah nggak meninggalkan 4 perkara tersebut, saudara. 4 perkara merupakan perbuatan jahiliyah. Orang jahiliyah nggak meninggalkan 4 perkara tersebut. Nabi kasih tahu ini 4 pekerjaan jahiliyah supaya kita tinggalkan. Apa saja 4 pekerjaan tersebut? Sebelum saya lanjutkan, ini sudah jam berapa ini? Jam 10 lewat seperempat. Kira-kira lanjut atau jangan? Orang semangat, belum makan kayaknya jawabnya. Lanjut? Masih semangat? Ini kalau di Jakarta jam segini bencong aja udah tobat ini. Kalau di Banjarbaru masih semangat ngaji. Lanjut? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya orang Banjarbaru. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kata Nabi Muhammad, arba'atun min umuril jahiliyah. Ada 4 perbuatan. 4 perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahiliyah. Apa 4 perbuatan tersebut? 1 diantaranya kata Nabi yang merupakan perbuatan jahiliyah yang umat mesti waspada, hati-hati, jangan dilakukan. Kata Nabi, al-fakhru fil ahsab. Hanya modal membangga-banggakan garis keturunan.
modal membangga-banggakan nasab saja, sombong dengan nasab, tanpa ilmu, tanpa akhlak mulia, tanpa amal soleh, hanya bisa membangga-banggakan, menyombong-nyombongkan, ini loh kakek saya, ini loh datuk saya, ini loh ayah saya. Hanya modal membangga-banggakan seperti itu namanya perbuatan jahil. Siapapun dia, mau para habaibnya sebagai cucu Nabi, para sada, para asyraf, mau cucunya wali, cucunya ulama, cucunya raja, anak pejabat, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab garis keturunan, tanpa ilmu, tanpa akhlak, tanpa amal soleh, jahiliyah. Makanya Imam Al-Haddad, Pak Bu, Imam Al-Haddad itu pernah di dalam kitabnya Tathbitul Fuad menceritakan ada sekelompok anak-anak muda. Sekelompok anak muda ini lagi kumpul, lagi bangga-banggakan kakeknya. Kakek saya gini loh, kakek saya begini loh, kakek saya begini loh. Bukan untuk ditiru, tapi untuk dibangga-banggakan. Kalau untuk ditiru diceritakan bagus kisah orang soleh, tapi ini untuk disombongkan. Akhirnya apa kata ulama di situ, ngomong ga' kama jaddak wa illa anta surah wa sirah wa la syai' fil magsurah. Kamu jangan sekedar bangga-banggakan kakekmu saja, jadi seperti kakekmu. Kalau kamu cuma bisa banggakan saja, nggak jadi seperti kakekmu, sirah wa surah wa la syai' fil magsurah, tong kosong nyaring bunyi nol, saudara. Betul atau tidak? Al-Imam Muhammad Al-Baqir dengan putranya Al-Imam Ja'far As-Sadiq, ini adalah cicit-cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far As-Sadiq ibn al-Imam Muhammad Al-Baqir ibn al-Imam Ali Zain Al-Abidin ibn al-Imam Husain As-Sibit ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama mulia, nama-nama yang agung. Lau guri'at alal majnun la afaq, kata sebagian ulama, saudara. Ini orang-orang mulia, cicit Nabi langsung. Apa kata beliau? Imam Muhammad Al-Baqir ngasih nasihat ke anaknya Ja'far As-Sadiq, ya waladi al-jahlu gabih bi wabak agbah. Hei anakku, bodoh itu jelek. Apa bahasa Banjarnya bodoh? Ente kok ngomong bungul ke aneh? Bungul jelek, beleguk bahasa Sunda. Jelek apa bahasa Banjarnya? Kada bungas. Ya waladi al-jahlu gabi. Hai anakku, bungul kada bungas. Betul ya? Al-jahlu gabi, bungul kada bungas. Saking kada bungasnya bungul, orang bungul kada mau dibilang bungul. Betul atau tidak? Saking jeleknya bungul tuh, saudara. Orang bungul nggak mau dibilang bungul, tapi orang bungul kalau dibilang pinter, senang atau tidak? Saking bagusnya ilmu, orang bungul dibilang pinter senang, saudara. Tapi orang bungul dibilang bungul marah, padahal bungul. Ya waladi al-jahlu gabi. Apa nasihat Sayyidina Muhammad Al-Baqir kepada anaknya Ja'far As-Sadiq? Anakku, bodoh itu jelek. Anakku, bodoh itu jelek. Bi wabak agbah. Tapi kalau yang bodoh aku dan kamu yang punya nasab mulia, itu jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Karena kalau orang lain bodoh nggak ada tuntutan, tapi kalau orang punya nasab mulia, kakek-kakeknya orang berilmu, tahu-tahu dia bodoh, maka jadi aib dalam mata rantai keturunannya, saudara. Biwabak agbah. Makanya ulama-ulama dulu, bapak ibu sekalian yang punya garis keturunan mulia, mereka mengatakan apa dalam syairnya? Lasna wa in kunna dhu hasabin yawman 'alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu tuh walaupun nasabnya mulia, mereka mengatakan kami walaupun kami punya garis keturunan mulia, tapi nggak sekali-kali kami mengandalkan nasab.
Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kalau kakek-kakek kami jadi ahli zikir, kami juga harus jadi ahli zikir. Kalau kakek-kakek kami jadi ahli ibadah, kami juga harus jadi ahli ibadah. Kalau kakek-kakek kami ahli ilmu, kami juga harus jadi ilmu. Garis keturunan mulia itu untuk memotivasi, bukan untuk dibanggakan, disombongkan. Kalau kakek kami orang yang bermanfaat untuk banyak orang, maka kami juga harus bermanfaat untuk banyak orang. Kakek-kakek kami wali, kami juga harus jadi wali, saudara. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana da. Bukan pemuda yang hanya bisa membanggakan ayahku, kakekku, tapi pemuda adalah yang bisa mengatakan inilah karyaku sebagai pemuda. Allahu Akbar. Itu baru pemuda, bukan pemuda-pemuda bungul. Nah, betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Enggak modal banggain nasab doang jahiliyah. Kalau cuma modal nasab saja orang bisa selamat di akhirat, cuma modal nasab saja tanpa iman, tanpa amal soleh. Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara. Paman Abu Lahab paman Nabi, tapi apa yang terjadi? Saya selanaran datalahab, saya selanaran masuk neraka. Kenapa? Gara-gara apa? Nggak iman sama Rasulullah, nggak takwa. Paman Nabi langsung, saudara, nggak bertakwa, neraka tempatnya. Nggak iman, neraka, saudara. Makanya saya teringat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Saya belajar kitab Tajul Arus ini kepada Imam besar Sayyidul Walid Habib Rizik ketika di penjara, saudara. Ketika kami mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ada yang mau daftar? Kasusnya apa? Kasus urusan politik, saudara. Gara-gara ngomong baik-baik saja ini repot. Kalau udah urusan fufu-fafa udah repot ini, saudara. Masya Allah. Panjang lah, udah ceritanya itu. Ketika itu saya ngaji kitab Tajul Arus sama imam besar bersama para tahanan-tahanan lainnya. Alhamdulillah penjara jadi pesantren. Alhamdulillah. Beliau di situ di Ibnu Athaillah menjelaskan, kama annal mutaba'ata tuthbitul ittisal, fakadzalika adamul mutaba'ah yuthbitul infisal. Kata Ibnu Athaillah, orang kalau ngikutin Nabi walaupun jauh jadi dekat, saudara. Walaupun nggak tersambung jadi tersambung. Gara-gara ngikutin Nabi. Contoh Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi adalah orang Persia, orang Ajam, bukan orang Arab. Jangankan Quraisy, Arab saja bukan. Beliau orang Persia, nggak ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Tapi karena datang berjuang sama Nabi, berkorban bersama Nabi, itu yang namanya Salman Al-Farisi, saudara. Diakui sama Nabi sampai Nabi mengatakan Salman minna alul bait. Salman itu bagian dari keluargaku, kata Rasulullah. Diakui sama Rasulullah. Kalau ngikutin Nabi yang jauh menjadi dekat. Wa adamul mutaba'ah yuthbitul infisal. Tapi kalau nggak ngikutin Nabi yang dekat pun menjadi jauh. Contohnya Abu Lahab, saudara. Makanya Nabi mengatakan man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Orang kalau amalnya jelek, nasabnya nggak akan menyelamatkan dia. Saya ngomong seperti ini bukan mengajarkan Anda untuk kurang ajar kepada keturunan Rasulullah. Saya ngomong seperti ini bukan mengajarkan Anda untuk kurang ajar kepada keturunan wali, keturunan orang-orang soleh, bukan. Anda ketika mencintai keturunan Rasulullah, mencintai keturunan wali, keturunan orang soleh, itu kemuliaan bagi Anda. Anda berarti menjalankan perintah Rasulullah, menjalankan perintah Allah, apapun keadaan mereka, saudara. Itu kemuliaan bagi Anda. Kebaikan itu kembali kepada Anda sendiri. Ketika Anda memusuhi mereka, itu keburukan untuk Anda sendiri, saudara. Saya nggak bahas itu. Kalau itu sudah sesuatu yang maklum, yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kita, saudara. Tapi yang saya ingin tegaskan di sini, bagi si pemilik nasab itu sendiri, kalau tidak bisa menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi dibangga-banggakan, disombong-sombongkan, tanpa ilmu, tanpa amal soleh, itu hanya akan memperberat hisabnya di hadapan Allah, dan itu merupakan perbuatan jahil. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak?
Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu masyarakat Banjarbaru, Masjid Al-Jafri semuanya, kalau begitu membangga-banggakan, menyombongkan nasab, itu perbuatan apa? Kurang keras. Perbuatan menyombongkan nasab tanpa amal soleh, perbuatan apa? Menyombongkan nasab tanpa ilmu dan akhlak mulia, perbuatan apa? Siap jalankan ajaran Rasulullah, siap tinggalkan perbuatan jahiliyah. Takbir. Yang kedua, kata Nabi, saudara, ada ibu-ibu nanya, Habib kol ceramahnya keras benar Habib. Ini udah settingan pabriknya, saudara. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan retorika, urusan suara, itu urusan bungkus. Nggak apa-apa bungkus beda-beda, yang penting isinya sama. Yang penting isinya sama-sama dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Nggak usah disebut namanya, Pak. Nyerang nasab orang lain. Jadi kata Nabi, kalau banggakan nasab perbuatan jahiliyah, nyerang nasab orang juga perbuatan jahiliyah. Hati-hati, Rasulullah yang katakan, bukan saya. Di dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun." Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah orang, yang mana dua perbuatan ini merupakan bentuk kufrun. Para ahli syarah hadis mengatakan ay min khisalil kuffar, termasuk kebiasaannya orang kafir. Kalau dilakukan seorang muslim, maka minal kabair, termasuk dosa besar. Apa dua perbuatan tersebut? Di antaranya kata Nabi adalah at-ta'nu fil ansab. Kebiasaan orang-orang kafir dulu adalah menyerang nasab orang lain. Na'udzubillah min. Jadi bangga-banggakan nasab perbuatan jahil, tapi nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah. Itu kata Nabi. Bahkan bukan hanya perbuatan jahiliyah, Nabi mengatakan kufur. Itu dalam hadis, saudara. Ini bukan omongan saya. Kalau omongan saya silakan Anda injak-injak, tapi ini omongannya Rasulullah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Habib, ta'an fin nasab, nyerang nasab yang seperti apa yang dilarang sama Nabi Habib? Jangan saya yang jelaskan, biarkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarhil Jami' As-Saghir, dan dalam kitabnya At-Taisir, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan nyerang nasab yang dilarang oleh Nabi, binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahir syara', yaitu nyerang nasab yang sudah dianggap sah dalam pandangan syariat. Ada sah dianggap, nasab dianggap sah dalam pandangan syariat. Ulama-ulama mengakui, sudah masyhur, sudah terkenal, bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan. Satu Banjarbaru tahu bahwasanya si A anaknya si B bapaknya si A. Satu Banjarbaru udah tahu, nggak ada yang ingkar. Tahu-tahu datang orang dari luar, nggak kenal Banjarbaru, datang mengatakan itu si A bukan anaknya si B bukan ayahnya si A. Bungul betul atau tidak? Itu namanya perbuatan jahil. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Hati-hati, saudara. Nabi ini ngeluarin kita dari jahiliyah mati-matian. Seperti contoh sekarang, mohon maaf, di media sosial ada bibit-bibitnya. Kalau di dunia nyata nggak ada, saudara. Berkat dakwahnya para tuan-tuan guru kita, dakwahnya para ulama-ulama kita. Tapi di dunia sosial bibit ini ditebar, ada kekuatan yang menebar ini, saudara. Walaupun belum banyak, tapi bibitnya ada berusaha yang menyebarkan secara masif. Hati-hati seperti yang terjadi di media sosial. Kenapa saya harus bahas ini? Padahal ini kan urusan medsos, dunia maya, bukan dunia nyata. Saudara, ini ada penelitian menunjukkan orang Indonesia ini waktunya bersama handphone itu paling banyak di dunia. Jadi di dunia itu yang paling banyak megang handphone orang Indonesia, saudara. Itu penelitian, ada penelitiannya. Kalau nggak salah orang Indonesia tuh per hari megang handphone itu nggak kurang dari 5 jam rata-rata. Ada yang baca Quran sehari 5 jam di sini? Rutin? Oh, kalau ada mukanya bercahaya itu, saudara. 5 jam. Makanya kemunkaran di dunia maya nggak bisa dianggap enteng.
itu akan masuk ke otak-otak orang, ke rumah-rumah orang kalau nggak diluruskan, saudara. Sebagaimana kemunkaran di dunia nyata harus diluruskan, kemunkaran di dunia maya juga harus diluruskan di zaman sekarang. Karena orang sekarang pegangannya adalah jujur, bangun tidur yang dicari apa? Yang dicari apa? Sebelum makan yang dipegang, sesudah makan yang dipegang, mau sholat yang dipegang, selesai sholat yang dipegang, lagi maulid yang dipegang. Betul atau tidak? Maka kemunkaran di dunia maya nggak bisa dibiarkan. Seperti sekarang ini ada sebagian orang, masya Allah, masya Allah, habaib diserang-serang. Itu habaib Bu'alawi, bukan cucunya Nabi. Masya Allah, saudara, itu sudah ada pengakuan dari para ulama secara syariat udah selesai. Ini sudah 1000 tahun, ente kemana aja? Kalau memang terputus, ulama-ulama dulu yang akan menyatakan terputus. Kalau memang Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, kakeknya Habaib, itu ulama dulu yang akan menyatakan. Kenapa baru 1000 tahun ada orang ngomong, saudara? Itu kan logika sederhana sekali. Saya nih santri, orang bodoh, tuwailibul ilim, santri cilik saya ngumpulkan dalam satu buku, saudara, itu nggak kurang dari 140 referensi kitab ulama dari non habaib, di luar habaib, yang mengakui keabsahan nasab habaib sebagai dzurriyyat Nabi, yang mengakui status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain, atau sebagai asyraf, atau sebagai sadah. Saya saja orang bodoh santri ngumpulkan kitab nggak kurang dari 140. Itu dari ulama-ulama lintas madhab. Ada yang dari ulama madhab Hanafi seperti Imam Asy-Syarji Az-Zabidi dalam Tabaqatul Khawas. Begitu gua Murtada Az-Zabidi. Ada dari madhab Maliki seperti Al-Ayyashi, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ada yang dari madhab Syafi'i, wah nggak kehitung, Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Bakri Syata, Al-Imam An-Nabhani yang mengatakan ijma' dan lain sebagainya. Ada yang dari Hambali seperti Ibnu Imad Al-Hambali, belum lagi dari Zaidi seperti Al-Amir As-San'ani, belum lagi dari ulama-ulama Nusantara. Guru sekumpul saja sudah lebih dari cukup sebagai pegangan kita, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Siapa yang lebih tinggi dari beliau ilmunya, saudara? Bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan mata hati, dengan cahaya, dengan basirah, dengan wilayah kewalian. Kalau memang meleset, nggak mungkin beliau mengkampanyekan sedemikian rupanya, saudara, menunjukkan cintanya kepada Sadah Al-Abi Alawi sampai Sekalimantan tahu, sebagaimana Sekalimantan tahu terangnya matahari, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu-tahu setelah 1000 tahun ada datang orang mengatakan, walaupun seluruh dunia mengatakan habaib nasabnya tersambung, saya tetap mengatakan terputus. Wah. Saya ngomong begini bukan bangga-banggain nasab, Pak. Kalau saya mau bangga-banggain nasab, saya nggak bakal bahas hadis masalah tadi, masalah haramnya membanggakan nasab. Saya ngomong seperti ini bukan untuk cari pengakuan, enggak. Pengakuan itu datangnya dari para ulama. Tapi saya kesian sama umat yang dibodohi, saudara. Saya kesian sama orang yang nggak tahu ini perbuatan jahiliyah, saudara. Udah gitu bahkan nantang-nantang, siapapun yang mengatakan tersambung, saya tantang debat 3 hari 3 malam. Wah. Akhirnya saya ladenin ada bismillah untuk meluruskan pemahaman umat, niat amar ma'ruf nahi munkar. Saya kumpulin kitab, di Banten diadakan diskusi, dekat rumah dia, Banten, saudara. Begitu di Banten diadakan diskusi, saya datang, bawa kitab, bawa ini segala macam, jauh-jauh sampai ke Banten, orangnya kabur. Unyil Al-Kaburi. Masya Allah, ini bapak aktif di medsos ini. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya heran kok ada ulama begini, saya heran kok ada orang begini. Saya cari-cari ini, kenapa kok orang bisa nabrak ulama satu dunia. Insya Allah, mudah-mudahan bapak panjang umur, sehat walafiat, insya Allah. Lanjut. Masya Allah, saya heran kok ada orang seperti ini. Sudah begitu saya cari-cari sebabnya, Masya Allah, ternyata beliau belajar sama Mama Gufron yang bisa ngomong sama semut, saudara. Nah, itu pengakuannya.
Wa maqali inna rahmatan nafimu Allah. Ala kulli hal, saya nggak mau bahas ini panjang lebar. Sekali lagi saya mau tegaskan, ini bukan soal ilmiah, ini jahiliyah. Rasulullah udah ngeluarkan kita dari jahiliyah, jangan sampai balik ke jahiliyah lagi. Apalagi mimbar-mimbar maulid Rasulullah dipakai untuk ngajak orang kembali kepada perbuatan jahiliyah, saudara. Hati-hati, hati-hati. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Enggak ada ceritanya ilmiah itu nabrak ulama sedunia, enggak ada. Ilmiah itu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam kita semua nih. Kita alhamdulillah kita pengikutnya Imam Syafi'i. Ini jamaah Masjid Al-Fajri, sholat subuhnya pakai kunut enggak? Pakai. Kalau mau puasa Ramadan pakai nawaitu enggak? Pakai. Kalau mau sholat pakai usolli enggak? Ini berarti pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imamul ummah. Beliau mengatakan apa? Dengan segala keilmuannya, ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Kata Imam Syafi'i, pendapat saya ini benar, tapi bisa saja saya salah. Pendapat orang lain salah, tapi bisa saja saya benar. Itu Imam Syafi'i. Padahal itu antara perbedaannya antara ulama besar dengan ulama besar, masih begitu, saudara. Ini nabrak ulama sedunia. Ulama dianggap salah, semuanya nggak ada yang ngerti, hanya dia doang yang salah. Masya Allah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saya tegaskan. Kalau bicara soal ilmiah udah tuntas, sudah selesai. Kami bersama tim, saya Gus Rumel Abbas, Gus Wafi, dan bersama tim-tim yang lainnya, saudara, ada santri-santrinya, Sarang juga, Gus Najih, Maimun Zubair dan lain sebagainya. Kami nyusun buku, sebentar lagi akan kami terbitkan secara luas insya Allah. Di situ secara ilmiah 550 halaman kami uraikan secara rinci. Alhamdulillah, dari ulama Kalimantan yang memberikan kata pengantar adalah Guru Bakhit, saudara. Guru Bakhit memberikan kata pengantar terhadap buku tersebut, dan juga ada Guru Hasanuddin Badruddin dari Martapura Darussalam memberikan kata pengantar. Dari ulama Sumatera ada Kiai Ustaz Abdul Somad yang memberikan kata pengantar. Dari ulama Jawa ada Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Makmun memberikan kata pengantar terhadap buku tersebut. Ada banyak ulama-ulama di berbagai provinsi. Alhamdulillah, kami dan tim menyusun buku tersebut 550 halaman. Kalau soal ilmiah udah selesai. Mau percaya nggak percaya bagi kami terserah, saudara. Yang nggak percaya sama Al-Quran aja ada, saudara. Apalagi menasab habaib, saudara. Saya nggak pusing urusan begitu, urusan kecil. Tapi masalahnya ini bukan soal ilmiah, saya tegaskan. Ini soal jahiliyah, ini soal kebencian, ini soal dengki, soal hasud, dan ini soal pecah belah umat, saudara. Ini ada yang mainkan agenda pecah belah umat di balik ini. Habaib sama tuan guru mau dibenturkan, habaib sama kiai mau dibenturkan, mau diadu domba dengan isu-isu rasial, isu-isu rasis, isu-isu fasis, saudara. Supaya apa? Kalau habaib sama kiai sudah berbenturan, umatnya juga berbenturan, saudara. Kalau umat sudah sibuk dibuat berbenturan, maka sudah lupa dengan kewajiban-kewajiban umat untuk mengajak kepada Allah, lupa untuk nahi munkar. Akhirnya apa yang terjadi? Habib sama kiai ribut, Habib sama tuan guru mau dibikin ribut, lupa dengan LGBT merajalela, judinya merajalela, kemunkaran merajalela, minuman keras merajalela, narkoba merajalela, korupsi merajalela. Habaib sama kiainya dibikin ribut. Yang tepuk tangan koruptor, yang tepuk tangan bandar judi, yang tepuk tangan bandar narkoba, yang tepuk tangan orang-orang zalim, yang tepuk tangan orang-orang kafir. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini yang menggerakkan kami untuk melawan, saudara. Ini yang menggerakkan kami untuk memberikan penjelasan kepada umat. Sebetulnya saya nggak mau bicara, nggak penting bagi saya. Cuman karena ini potensi pecah belah umat, ini yang harus kami jelaskan, saudara. Makanya saya nggak peduli. Gara-gara masalah ini saya dicaci maki di media sosial, saya dicaci maki, direndahkan, dihinakan gara-gara masalah ini. Bagi saya bodoh amat. Perpecahan umat jauh lebih bahaya ketimbang saya dicaci maki, saudara. Maka nggak peduli siapapun yang coba pecah belah umat, pecah belah NKRI, kebinekaan kita mau diacak-acak dengan isu rasial, saya akan lawan, saudara. Apapun yang terjadi, saya nggak peduli. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Kami akan terus berjuang sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya masyarakat Banjarbaru semua, jawab yang kompak, siap bersatu. Orang keras, siap bersatu.
Orang semangat, siap bersatu. Ini yang nggak mau bersatu, jangan-jangan pengikut Mama Gufron ini. Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Kalau ada yang mau mecah belah umat, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau mecah belah habaib dengan kiai, diamkan atau jawan. Kalau ada yang mau pecah belah ulama, diamkan atau lawan. Diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau pecah belah persatuan NKRI, diamkan atau lawan. Siap jaga para kiai, siap jaga para tuan-tuan guru, siap jaga para ulama, siap jaga para habaib, siap jaga persatuan Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Jadi itu yang kedua, perbuatan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah yang kedua adalah menyerang nasab. Yang ketiga kata Nabi, perbuatan jahiliyah adalah an-niyahah 'alal mayyit. Meratap-ratap menangisi mayit, saudara. Yang namanya orang meninggal sedih, wajar atau tidak? Rasulullah pun pernah sedih, karena Rasulullah juga ada sisi kemanusiaannya, saudara. Rasulullah meneteskan air mata ketika putranya Ibrahim meninggal, saudara. Rasulullah meneteskan air mata ketika pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia di perang Uhud, saudara. Nabi meneteskan air mata. Neteskan air mata kalau ada yang meninggal dunia wajar, tapi yang dilarang oleh syariat meratap-ratap, menangis sampai guling-guling, apalagi sampai merobek-robek pakaian, apalagi sampai menampar-nampar wajah, latmul khudud, itu dilarang oleh syariat. Itu merupakan perbuatan jahil. Yang keempat kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah adalah al-istisqa bin nujum, meyakini, oh ini kalau ada bintang ini berarti akan turun hujan, bintang ini yang nurunkan hujan, bintang ini yang nurunkan hujan, saudara. Apalagi yakin kalau ada tahun baru nih mulai ada lamaran, bukan lamaran, ramalan, lamaran deh. Memang Habib Kamil pikirannya kawin mulu sih, saudara. Ramalan, mama ini mama itu muncul tuh kalau tahun baru, saudara. Nah, istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang, nggak boleh. Itu perbuatan jahil. Yang menurunkan hujan siapa? Yang menurunkan hujan siapa? Yang menyetop turunnya hujan siapa? Kalau Allah mau stop turunkan hujan, apa ada yang bisa menurunkan hujan? Kalau Allah mau turunkan hujan, apa ada yang bisa menyetop? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha memberikan rezeki? Siapa yang maha mengatur alam semesta? Takbir. Maka saudara, Rasulullah diutus litukhrijan nasa minadh-dhulumati, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan syirik kepada cahaya iman, dari kegelapan saudara kebodohan kepada cahaya ilmu, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam cahaya, dan Allah matikan kita dalam cahaya, dan Allah bangkitkan kita dalam keadaan ahli iman, dibangkitkan bersama Rasulullah, dibangkitkan bersama Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal amin. Maka saudara, terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat.